Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan namaku Tanti Dwi Astuti, NPM 50202111. Aku dari kelas 4E, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Dengan mata kuliah telah kurikulum yang diampu oleh Bapak Tio Gusti Satria MPD. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip dan model pengembangan kurikulum. Pengembangan kurikulum menggunakan prinsip-prinsip yang telah berkembang dalam kehidupan sehari-hari atau justru menciptakan prinsip-prinsip baru. Oleh karena itu, dalam implementasi kurikulum di lembaga pendidikan sangat dimungkinkan untuk menggunakan prinsip yang berbeda dari kurikulum yang digunakan di lembaga pendidikan lain, sehingga akan banyak prinsip yang digunakan dalam mengembangkan kurikulum. Menurut Fitroh 2011, Nana Syaudi Sukmadinata tahun 1997 menyatakan prinsip pengembangan kurikulum yang terbagi menjadi dua jenis, yaitu prinsip umum dan prinsip khusus. Prinsip umum. 1. Prinsip relevan. Secara internal, kurikulum memiliki relevansi antara komponen kurikulum atau tujuan, bahan, strategi, organisasi, dan evaluasi. Sedangkan secara eksternal, komponen itu memiliki relevansi dengan tuntutan sains dan teknologi, tuntutan dan potensi siswa, serta tuntutan dan kebutuhan pengembangan masyarakat. Maka, dalam membuat kurikulum harus memperhatikan kebutuhan lingkungan masyarakat dan siswa di sekitarnya, sehingga nantinya akan bermanfaat bagi siswa untuk berkompetensi di dunia kerja akan datang. Dalam realitanya, prinsip di atas memang harus betul-betul diperhatikan karena akan berpengaruh terhadap mutu pendidikan. Dan yang tidak kalah penting harus sesuai dengan perkembangan teknologi, sehingga mereka selaras dalam upaya membangun negara. Menurut Asmariana tahun 2014. 2. Prinsip fleksibilitas. Dalam pengembangan kurikulum mengusahakan agar yang dihasilkan memiliki sifat luas, lentur, dan fleksibel dalam pelaksanaannya, memungkinkan terjadinya penyesuaian-penyesuaian berdasarkan situasi dan kondisi tempat dan waktu yang selalu berkembang, serta kemampuan dan latar belakang peserta didik. Ketiga, prinsip kontinuitas, yakni adanya kesinambungan dalam kurikulum, baik secara vertikal maupun secara horizontal. Pengalaman belajar yang disediakan kurikulum harus memperhatikan kesinambungan, baik yang di dalam tingkat kelas, antar jenjang pendidikan, maupun antar jenjang pendidikan dengan jenis pekerjaan. Keempat, prinsip efisiensi. Kurikulum harus praktis, mudah dilaksanakan, menggunakan alat-alat sederhana dan biaya yang murah. Dalam hal ini, kurikulum dan pendidikan selalu dilaksanakan dalam keterbatasan, baik keterbatasan waktu, biaya, alat, maupun personalia. Kelima, prinsip efektivitas. Efektivitas berkenaan dengan keberhasilan pelaksanaan kurikulum baik secara kuantitas maupun kualitasnya. Prinsip-prinsip khusus. 1. Prinsip berkenaan dengan tujuan pendidikan. 2. Prinsip berkenaan dengan pemilihan isi pendidikan. 3. Prinsip berkenaan dengan pemilihan proses belajar mengajar. 4. Prinsip berkenaan dengan pemilihan media dan alat pengajaran. 5. Prinsip berkenaan dengan pemilihan kegiatan penilaian. Yang selanjutnya yaitu model pengembangan kurikulum. Menurut Robert S. Zeiss, mengemukakan 8 model pengembangan kurikulum. Dasar teoritisnya adalah institusi atau orang yang menyelenggarakan pengembangan, pengambilan keputusan, penetapan ruang lingkup kegiatan yang termuat dalam kurikulum, realitas implementasinya, pendekatan permasalahan dengan cara pelaksanaannya, penelitian sistematis tentang masalahnya, dan pemanfaatan teknologi dalam pengembangan kurikulum. Yang pertama, administrasi atau model administrasi. Model ini menggunakan prosedur garis komando dari atas ke bawah. Maksudnya, inisiatif pengembangan kurikulum berasal dari pejabat tinggi.
Kemudian secara struktural dilaksanakan di tingkat bawah. Dalam model ini, pejabat pendidikan membentuk panitia pengarah, steering committee, yang biasanya terdiri atas pengawas pendidikan, kepala sekolah, dan guru-guru inti. Yang kedua, the grassroots model. Inisiatif pengembangan kurikulum model ini berada di tangan guru-guru sebagai pelaksanaan kurikulum di sekolah, baik yang bersumber dari satu sekolah maupun dari beberapa sekolah sekaligus. Model ini didasarkan pada dua pandangan pokok. Pertama, implementasi kurikulum akan lebih berhasil apabila guru-guru sebagai pelaksana sudah sejak semula terlibat secara langsung dalam pengembangan kurikulum. Kedua, pengembangan kurikulum bukan hanya melibatkan personel yang profesional atau guru saja, tetapi juga siswa, orang tua, dan anggota masyarakat. Yang ketiga, the demonstrasi model. Model ini dikembangkan untuk memperkenalkan suatu inovasi kurikulum dalam skala kecil. Dalam pelaksanaannya, model ini menuntut sejumlah guru dalam satu sekolah untuk mengorganisasikan dirinya dalam memperbarui kurikulum. Yang keempat, Beckham System Model. Ada 5 langkah kritis dalam pengambilan keputusan pengembangan kurikulum menurut Beckham tahun 1975. Yaitu, pertama, menentukan arena pengembangan kurikulum. Yang kedua, memilih dan mengikut sertakan pengembangan kurikulum. Ketiga, mengorganisasikan dan menentuan prosedur perencanaan kurikulum. Keempat, pelaksanaan kurikulum secara sistematis. Dan kelima, evaluasi kurikulum. Nomor 5, Tabas Inverted Model. Model ini dimulai dengan melaksanakan eksperimen, diteorikan, kemudian diimplementasikan. Hal ini dilakukan untuk menyesuaikan antara teori dan praktik, serta menghilangkan sifat keumuman dan keabstrakan kurikulum sebagai sering terjadi apabila dilakukan tanpa kegiatan eksperimen. Yang keenam, Roger Interpersonal Relation Model. Model ini berasal dari seorang psikolog yaitu Carl Rogers. Dia berasumsi bahwa kurikulum diperlukan dalam rangka pengembangan individu yang terbuka, luas, dan adaptif terhadap situasi perubahan. Yang ketujuh, the Systematic Action Research Model. 3 faktor utama yang dijadikan bahan pertimbangan dalam model ini adalah adanya hubungan antar manusia, organisasi sekolah dan masyarakat, serta otoritas ilmu. Kedelapan, Emerging Technical Model. Model teknologis ini terdiri atas 3 variasi model, yaitu model analisis tingkah laku, model analisis sistem, dan model berdasarkan komputer. Demikianlah tadi pemaparan materi saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.